Melarang makan dan minum berlebihan. Hal yang dilarang dalam Al-Quran maupun secara medis, ternyata ada banyak dampak buruk dari makan berlebihan terhadap kesehatan. Makan berlebihan menjadi salah satu cara makan terburuk yang dilarang oleh agama Islam maupun secara medis. Larangan tersebut bahkan tercantum di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus di setiap atau memasuki masjid. Makan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana cara makan yang baik hingga mencontohkannya. Rasulullah juga mengajarkan bahwa ada beberapa tuntunan agar umat muslim bisa terhindar efek buruk dari berbagai akibat makan dan minum berlebihan. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan secara ilmiah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Keringnya dan dia disebarkan di bumi. Itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh atau terdapat tanda-tanda atau keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ketahuilah sesungguhnya pada penciptaan langit dengan ketinggian dan keluasannya, serta benda-benda angkasa di lingkupnya, dan bumi yang terhampar luas pergantian malam dan siang dengan perubahan panjang pendeknya dan kemanfaatan masing-masing. Kapal dan perahu yang berlayar di laut dengan membawa muatan berupa manusia dan aneka ragam barang yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan air itu dihidupkan bumi dengan berbagai macam tumbuhan, serta tanaman tersebut mati atau kering, dan perkisaran angin, baik yang semilir maupun yang kencang, dan awan yang mengumpal dan terkendalikan untuk bergelantungan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Yang ketiga, Al-Quran mengajak manusia untuk berpetualangan atau perjalanan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Quran mendorong manusia untuk menceritakan tentang kisah-kisah kaum dan suku bangsa terdahulu. Surat Ar-Rum ayat 9. Artinya, dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itulah yang lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Pada ayat ini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka sebenarnya selalu berpergian melakukan perdagangan dari Mekah ke Syria dan Arab Selatan dari negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah karena penduduknya mendustakan rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka, seperti negeri kaum Ad, Zamud, Madian dan sebagainya.